Maaf, telat. Kita mulai dengan sama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Apa sudah semua join? Baru 7 ya. Lah, ya 7. Berapa siswa biasanya? Empat Berapa belas per siswa? 15. 15 ya. 14 ya. Oke, kita tunggu 10 menit ya. 10 menit. Ya, siap, Prof. Baik.
Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai ya, sudah jam setengah 9. Mana? Eh, Baik, teman-teman, kemarin kita sudah membahas mengenai pengalaman belajar bersama Prof. Suhendar ya. Dan hari ini saya menyampaikan mengenai salah satu epistemologi di dalam Islam yang eh, kita mengenal apa yang disebut dengan eh, Burhani, Bayani, dan Irfani. Ya. Eh, ini memang khas dalam pendekatan mencari kebenaran di dalam Islam. Ya. Karena filsafat itu kan intinya adalah how to get the truth. Ya. Bagaimana kita mencari kebenaran. Saya akan menyampaikan dalam konteks yang umum bagaimana pendekatan eh, epistemologi Islam tadi. Lalu nanti teman-teman mencoba mencari berdasarkan sumber dari eh, apa dunia maya yang bisa kita cari ya. Itu bagaimana implementasi eh, epistemologi Islam di dalam ilmu manajemen ya. Ada salah satu promovendes yang sudah lulus, Pak dosen kita yang dulu eh, apa namanya sudah ujian ya, Dr. Nur Hadi, salah satu wakil ketua BUM DKI Jakarta. Kebetulan saya promotornya, itu menarik sekali eh, mendialogkan perencanaan dalam ilmu manajemen ya, di dalam konteks pendekatan eh, apa, metodologi atau epistemologi Islam, Burhani, Irfani, dan Bayani. Dan itu kemudian menjadi sesuatu yang menarik karena apa? Karena ternyata manajemen yang berbasis pada value Islam itu merupakan sesuatu yang Barat itu sudah mempelajari lebih awal ya. Kita punya ilmunya, mereka sudah menerapkannya. Ya. Dan itu yang menarik dari hasil-hasil riset kita itu ya, seperti misalnya tentang kebersihan ya. Indonesia yang mayoritas Islam punya rujukan nilainya, value-nya ya. Tetapi di tingkat implementasi value itu tidak digunakan ya. Berbeda dengan Jepang. Jepang mereka punya budaya yang dibangun dari pemikiran dan pengalaman rasionalitas. Mungkin juga dipengaruhi oleh agamanya. Agama juga agamanya agama dunia ya. Tapi di sana implementasi tentang kebersihan itu luar biasa ya. Di sana barang yang hilang pasti bisa ditemukan. Dan saya mempunyai pengalaman itu di dalam ketika beberapa pekan ada di Jepang itu, ada barang hilang, tidak ada yang mengambil, dibiarkan, bahkan mungkin ditaruh di satu tempat yang mudah untuk di ditemui. Dan karena kita belajar teorinya dulu ya, jadi saat itu teman-teman membiarkan barang itu bahkan ditaruh di tempat yang lebih menonjol, lalu kita pergi ke satu tempat lain dan saya katakan saat itu, coba nanti kita kembali, pasti barang ini sudah ditemukan oleh yang punya ya. Jadi kalau di Jepang itu barang yang hilang pasti bisa ketemu, di Indonesia barang yang ada kalau teledor pasti hilang. Ya, itu perbedaan value yang menarik ya. Jadi kita coba nanti kaji dalam konteks apa namanya epistemologi Islam ya. Di Jepang juga misalnya ramalan ya, meramal signifikansi levelnya itu kecil sekali. Jadi errornya, standar deviasinya itu kecil sekali ya. Jadi beberapa hari dalam perjalanan keluar itu, saya punya pengalaman eh, tour guide tour guide mengatakan
Bapak-bapak besok siap-siap bawa payung, karena pada saat kita ke kereta, hari akan hujan. Saya bergurau pada teman-teman, kita lihat ya, ramalan Jepang dengan Indonesia seperti apa. Saya besok tidak akan bawa payung, ya, karena saya pakai pengalaman Indonesia, empirik di Indonesia. Indonesia kan ramalan cuaca seringkali meleset, ya. Tapi di Jepang itu luar biasa ya. Jadi ketika jam 8 sekian akan hujan dan betul-betul hujan. Ya. Jadi eh, ramalan itu didasarkan pada ilmu, ya, teori alam yang bisa dihitung. Ya. Nah, kita di Indonesia mau lihat bulan saja masih pakai eh, kekeran apa tradisional ya. Jadi eh, ini yang saya kira perlu menjadi pertimbangan di dalam epistemologi Islam, bahwa kita punya rujukan ilmunya, tapi dalam implementasi jarang sekali kita gunakan. Oke, saya izin share screen ya. Eh, Kotor mulut. Oke, ini bahan yang saya sampaikan di Prodi Doktor Administrasi Publik ya, eh, terkait dengan filsafat ilmu juga ya. Intinya sama, nanti implementasi di dalam manajemennya bisa kita cari ya, bagaimana misalnya di dalam perencanaan, di dalam organizing ya, eh, pengelolaan, dalam kontrol, di dalam coordinating, budgeting dan seterusnya ya. Nah, eh, ini adalah metode dalam memahami kebenaran ya, dalam tradisi Islam, dan keilmuan Islam itu sudah mempraktekkan, ada dalam literatur, tetapi memang miskin di dalam pengembangan di lapangan ya. Nah, kita tahu bahwa epistemologi itu adalah cabang filsafat yang membahas tentang sumber dan cara memperoleh pengetahuan. Ya. Eh, Ontologi, epistemologi, dan aksiologi itu sesuatu yang sudah harus ada di mindset kita ketika bicara mengenai filsafat ilmu. Jadi salah satu cabangnya itu adalah epistemologi. Nah, di dalam Islam ada tiga metode utama epistemologi yang dikenal dengan metode Bayani, Burhani, dan Irfani. Ya. Nah, ketiga pendekatan ini eh, memiliki cara yang berbeda, tetapi saling melengkapi dalam memahami kebenaran. Jadi dia tidak dia tidak merupakan sesuatu yang terpisahkan di dalam kaitannya dengan berpikir. Eh, Dia adalah sumber tiga sumber yang saling melengkapi. Nah, eh, epistemologi Bayani itu adalah sebuah metode yang berbasis pada teks, ya, berbasis pada teks Al-Quran, Al-Hadis, dan dalil-dalil syar'i lainnya. Jadi
basis berpikirnya adalah teks. Nah, ciri-cirinya apa? Dia mengandalkan pada dalil-dalil tekstual dan tafsir, ya. Dan banyak digunakan dalam fikih dan ilmu kalam. Jadi fikih itu berbicara konteks, teks rujukan yang digunakan di dalam mencari kebenaran, ya. Hadis Nabi itu eh, rujukannya kan sampai eh, apa di- sampai pada Nabi gitu kira itu epistemologinya, ya. Maka dikenalkan nanti ada hadis sahih, ada hadis dhaif, ada hadis berbagai macam teori hadis, ya. Tokoh utamanya itu Syafi'i, Asy'ari dan Ahmad bin Hambal. Ini tokoh-tokoh yang mengandalkan pada cara berpikir tekstual, ya. Wala taqrabuz zina, jangan mendekati zina, ya. Itu kalau berpikir tekstual, yang nggak boleh itu kan mendekatinya, berarti melaksanakannya boleh, Iya. kan gitu ya, itu teks ya. Iya, bener juga. Tapi ketika berpikir konteks, ya, berpikir rasional, ya, maka jawabannya adalah jangankan Menjalankan. mendekati, ya, Iya. jangan melaksanakan, mendekatinya saja Jadi sudah nggak boleh. Iya, nggak tidak boleh. boleh. Nah, maka di situ pendekatan bayani dan burhani bergabung Bayani. ditambah dengan pengalaman spiritual, apa yang disebut dengan irfani. Ya, Irfani. irfani itu berpikir apa, supra supernatural, ya. Ada orang yang Hmm. mempunyai pengalaman buruk ketika melakukan korupsi, melakukan perbuatan-perbuatan buruk, itu Hmm. ada spiritualitas yang mengganggu nanti, ya. Hmm. Ada yang disebut dengan guilty feelings, ya, perasaan berdosa, ya. Hmm. Jadi spiritualitas eh, kemudian apa eh, eh, bayani burhani itu menjadi sesuatu yang komprehensif di dalam Islam. Kalau Barat mungkin punya pandangan kebenaran itu adalah yang logik dan empirik, kan gitu ya. Maka kalau tidak ada bukti empiriknya dianggap bukan kebenaran, ya. Orang mencuri kalau tidak ada buktinya tidak bisa ditangkap, ya. Orang korupsi kalau tidak ada buktinya tidak bisa ditangkap. Tetapi di dalam proses berpikir Islam, ya, ada spiritualitas, ya. Kalau orang berbohong, eh, ada sesuatu yang ditunjukkan dari gejala-gejala fisiknya, ya. Jadi orang bohong itu bisa jadi ya stres, gatal, korengan, ya, wajahnya menjadi berubah, dan ada kemudian di situ perasaan bersalah yang muncul mempengaruhi aspek fisiknya. Nah, itu spiritualitas, ya. Saya belum sampai di sana, ya. Nah, Burhani definisinya itu metode berbasis rasionalitas dan logika, ya. Ini yang banyak digunakan oleh eh, apa, para saintifik, ya. Jadi sesuatu yang tidak rasional dan tidak logik itu tidak benar, ya. Nah, ciri-ciri dari metode ini adalah menggunakan filsafat dan argumentasi logis. Sesuatu itu harus logis, ya. Kalau tidak logis, tidak benar. Maka orang yang menggunakan filsafat ini tidak percaya pada surga, tidak percaya pada neraka. Karena apa? Karena neraka itu tidak logik, ya. Kata orang yang punya aliran ini rasionalisme, ya. Tidak logik. Bagaimana mungkin di sana tidak ada lagi jenis kelamin, ya? Bagaimana mungkin eh, kehidupan itu apa namanya semua hanya kebaikan saja, ya. Dan surga itu menjanjikan semua hal kenikmatan dunia yang abadi karena kebaikan yang bersangkutan ketika ada di dunia, ya.
Itu kata orang-orang rasional, rasionalis tidak logik gitu ya. Jadi kalau tidak logik maka tidak benar. Metode burhani juga banyak dipakai dalam filsafat Islam dan ilmu pengetahuan. Tokoh utamanya Al-Farabi, Ibnu Sina, Ibnu Rushd. Contohnya pembuktian keberadaan Tuhan dengan argumen rasional. Ya, Tuhan itu ada apa enggak gitu ya. Jadi eh, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan Ibnu Rushd itu berargumentasi tentang adanya Tuhan. Ya. Dan saya kira kalau kita eh, mempercayainya berdasarkan teks dan konteks. Ya. Keyakinan kita adanya Tuhan itu teksnya jelas. Qul huwallahu ahad. Dzalikal kitab la raiba fih hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Ya, kalau kita percaya pada Allah itu karena di Quran disebutkan Qul huwallahu ahad, dan keyakinan kita pada Quran itu apa kebenaran yang kita ajar dari Quran itu dasarnya adalah tidak ragu, yakin. Ya, maka itulah bedanya eh, berpikir ilmu dengan berpikir agama itu. Kalau ilmu didasarkan pada keraguan, maka kita menghasilkan hipotesis, tetapi agama didasarkan pada keyakinan, meyakini bahwa Al-Quran itu benar dan apa yang dikatakan oleh Quran pasti benarnya. Ya. Oke, kemudian yang terakhir apa yang kita kenal dengan epistemologi Irfani. Metode ini berbasis pada intuisi dan pengalaman spiritual. Ya. Ciri-cirinya menekankan pengalaman mistik dan iluminasi batin. Ya. Jadi adanya memang pada keyakinan yang terdalam. Digunakan dalam tasawuf dan filsafat iluminasi. Tokoh utamanya Al-Ghazali, Ibnu Arabi, Sohrawardi, dan ini konsep tentang makrifat dalam tasawuf. Ya. Jadi orang yang sudah sampai di tengah makrifat itu dunia itu baginya kecil sekali. Ya. Dan dia meyakini bahwa eh, sungguhnya segala sesuatu memang kita sudah diatur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan teman-teman sekalian, pengalaman-pengalaman spiritualitas dari orang itu bisa meyakinkannya pada kebenaran banyak terhadap keyakinan pada ayat Quran bahwa rezeki itu datangnya dari arah yang tidak diduga-duga. Iya. Min suhalayah tasib ya. Jadi pengalaman saya pertama misalnya ya, dulu saya ngajar di UMSU Medan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, sebelum tahun 2010-an ya, ngajar program pasca sana. Pada hari ngajar itu saya biasanya Jumat sore, Sabtu pagi, Ahadnya udah pulang. Nah, pada malam Ahad itu diminta bicara di Masjid Muhammadiyah, ya, eh, mengisi salah satu acara tausiah. Pulangnya Ahad pagi, saya diberi amplop. Ya, ya udah langsung saya kantongin. Ya, nggak dilihat lagi ya. Langsung dilihat. Iya. Langsung saya kantongin. Sampailah saya di bandara. Nah, di bandara itu tiket udah dipesan, tapi belum saya bayar. Dulu belum ada Online. tiket Ya belum ada online. online Iya. kan. Nah, sampai di sana bayar itu. Lalu saya buka amplop saya. Lo kok cukup hanya untuk beli tiket? Ya, sudah, beli tiket itu ya. Tiket dulu masih ada airport tax ya. Nggak Udah, ada lebihnya ya, Prof ya. iya gitu jalan. Pengen lihat lihat orang ngopi, pengen ngopi. Aduh nggak ada tiket. Mau beli tiket Ambon 2010. nggak ada uang. Nggak ada uang. Tapi saya kemudian meyakini bahwa kalau rezeki Allah selalu ada gitu ya. Dan dan saya eh, ya terbiasa untuk menerima honor itu ya apa yang dikasih ya terima saja gitu ya. Ya. Gak usah bertanya kenapa kok segini, kenapa kok segitu. Nah, tapi saya pengen ngopi dan pengen beli oleh-oleh apa Bika Ambon ya.
Dah, saya baru masuk ke dalam setelah pemeriksaan semua, duduk, nggak lama ketemu kawan lama saya di Partai Amanat Nasional ya, Bangsa Eh, Sudirman. Masih ada orang itu, masih, dan dia ingat sekali ya. Itu ketemu, nah, dulu saya tahun berapa itu, 2002 kalau nggak salah ya. Saya calon gubernur, beliau wakil gubernurnya dari PAN. Ya, Salaman lah ketemu, terus, eh, ngajak kopi. Ngajak mana kopi. ya Mas Pas ngopi banget dong Mas. ya. Eh, ini rezeki yang pertama Pak saya ngopi. Ngopi lah saya dengan abang saya itu. Beliau eh, usia berapa tahun di atas saya. Lebih tua ya. Lebih tua. Ya, ayo Gus ngopi Gus. Ngopi lah itu rezeki pertama. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Setelah mau pulang, karena beliau malah sedang mendampingi Mas Amin Rais apa namanya pidato politik di Medan. Ya. Eh, saya duluan ya katanya. Beliau naik Garuda. Saya dulu naik Adam Air ya karena kalau Iya. politisi kan Garuda, kalau dosen Adam Air lah ya. Ketika mau pulang itu beliau ngerogoh dompetnya lalu memberilah sesuatu pada saya. Dia bilang, Bang, udah jangan ngasih uang ya, tapi tangan kanan tuh jangan, tangan kirinya gini. Ah, punya uang saya nih. Dia bilang, Bang, ini Beli bener. Bika Ambon. Kata Pak Sabri ini apa namanya lama kita nggak jumpa, saya kan ada rezeki. Ya, alhamdulillah terima bisa bisa beli ambunan malah berlebih ya. Cukup banyak uang itu diberi. Nah, udah selesai itu sampai rumah ya ditelepon oleh dekan Fakultas Hukum yang ngelola pasca itu. Ini kok honornya nggak diambil gitu kan? Loh, Tinggalan. saya bilang, tadi saya dikasih amplop, saya kira itu honornya gitu. Oh itu honor ceramah semalam. Oh pantas, pantas sedikit saya bilang gitu, sambil bergurau. Ya udahlah, jadi uang yang diberi Pak Sabri saya simpan dan honor dari eh, apa Ngajar. hasil mengajar pun alhamdulillah lah jumlahnya tambah banyak jadinya. Nah itu pengalaman spiritualitas ya, Iya. berpikir irfani, Tidak tidak kemudian menggerutu karena mendapat uang yang kurang. Eh, Tidak kemudian kita merasa tidak puas atas layanan tertentu. Iya. Tasawuf itu mengajar kita memang untuk ya ya apa adanya. Ya, segitulah rezeki kita. Nanti kalau kita bersyukur akan ditambah. Aisyah syakartum dan aku malain kafartum ina adzabil adab. Juga nakut. Jadi teman-teman epistemologi Irfani ini memang tidak dikenal di dalam khasanah pemikiran Barat. Karena apa? Karena memang eh, dia didasarkan pada sesuatu yang bersifat malah mistik gitu ya. Dan itu ya iluminasi spiritual batin yang sangat kuat, pengalaman-pengalaman batiniah yang yang membuat kita meyakini bahwa ada kebenaran itu ya. Saya punya pengalaman lain lagi misalnya ketika orang bilang saya dizolimi ya. Tapi saya bilang enggak, ini takdirnya memang begini. Ya. Tapi ketika orang mengatakan enggak Mas Anda tuh dizolimi bla 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 bla. No 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 saya bilang. Semua itu selalu ada jalannya Hmm. ya. Jadi eh, ya setelah itu kebenaran Irfani itu saya temukan gitu ya. Iya, saya tidak jadi lagi jadi pejabat. Kata orang karena ada yang sentimen, Zolimi. ya kata orang. Tapi enggak, itu rahasia Allah di belakang itu selalu ada, ya. Eh, dan itu menjadi pengalaman spiritual yang memang kalau saya ceritakan pada orang berpikir sangat logis, ya, itu nggak ketemu, ya. Ya ini cuma cerita ya. Saya dulu jadi calon rektor suara terbanyak, tapi nggak diangkat. Ya. Teman-teman bilang, ayo kita demo. Enggak, saya bilang ini. Malu saya nanti kalau demo-demo. Ya, nama saya buruk, rektornya nggak dapat. Jadi rektornya sekarang di tempat Pak Samukri ya. Alhamdulillah. Lalu dari Pemda, pada saya memang minta Mantap. kembali. Ya. Pada saya yang minta kembali ke kampus ya. Kampus. Back Orang-orang to bilang, basic. ya Back to back basic, to Prof. basic.
Orang-orang bilang, wah itu dikerjain loh sama tim gubernur. Enggak, ini rahasia Allah di balik ini. Sekarang Iya. saya balik lagi itu dapat tugas lagi di Pemda. Ya. Eh, Bukan sebagai PNS ya, karena saya sudah udah pensiun. di atas 60 ya. Tapi sebagai sesuatu yang memang menata kelola soal apa misi Pemda juga di dalam konteks peradaban Islam ya. Jadi teman-teman berpikir atau metode berpikir Irfani ini memang apa namanya hanya pada orang-orang yang memiliki keyakinan spiritual tinggi yang bisa menikmati cara berpikir itu. Ya, kalau kita misalnya, aduh gajinya kecil banget, ya, tanya Pak Samurki itu di UTM kecil gajinya. Iya. Tetapi saya melihat Alhamdulillah. kawan-kawan saya di UTM Happy mempunyai happy rasa aja, Prof. syukur, ya, mempunyai rasa syukur. Iya, happy happy Kita aja. ya happy aja. Jadi rezekinya dari yang lain-lain tuh. Iya betul. Pak Samukri jadi pembicara di mana-mana gitu kan. Dibicarakan di mana-mana. Atau dibicarakan. Jadi selalu ada seperti sekarang nih ya apa namanya gajinya telat karena libur dan sebagainya ya. Pada nggak ada yang protes gitu. Mungkin yang ngomong-ngomong kecil tapi Iya, iya. tidak sampai di tingkat protes ya. Itu yang namanya Alhamdulillah. ketahanan kalau dalam ilmu Alhamdulillah ada yang ya. namanya ketahan malangan ya. Ketahan malangan terhadap Tekan sesuatu malangan. itu sudah biasa. Nah, ini teman-teman, di dalam Islam itu kita mengenal tiga eh, metode berpikir itu ya, Bayani, Burhani, dan Irfani. Irfani, Ya, Irfani. jadi kalau Bayani itu tadi ya perbandingannya sumbernya itu dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas ya. Di dalam Islam itu, kalau Muhammadiyah tidak mengenal ijma dan qiyas ya. Muhammadiyah Mhm. Al-Quran Iya, dan Al-Hadis ya. hadis. Tetapi tidak juga kemudian eh, apa tidak punya mazhab atau tidak meyakini mazhab. Semua mazhab itu dipakai. Maliki dipakai, Hmm. Hambali Hmm. dipakai, ya, Syafi'i dipakai. Nah, Burhan itu sumbernya akal, logika, filsafat, ya. Pendekatannya rasionalis logik. Ya. Irfan itu sumber intuisi, pengalaman-pengalaman mistik, ya. Yang mistik Hmm. itu ya orang-orang yang tidak percaya pada dunia mistik itu tidak meyakini, ya. Tapi buat orang Islam itu karena ada salah satu ciri takwa itu kan alladzina yu'minuna bil ghaib ya, yaitu beriman pada yang Gaib, gaib. yang gaib. Gaib itu ya mistik ya. Anda kalau sama orang rasional meyakini adanya Tuhan itu perdebatannya kan panjang ya. Tetapi dengan metode berpikir irfani kita bisa menjelaskan tentang adanya Tuhan ya. Kalau sumber bayani sudah ya, burhaninya juga bisa dijelaskan secara filosofis ya. Jadi ketiga pendekatan ini kan semakin menguatkan kita di dalam upaya mencari kebenaran. Tetapi ketika kita berada pada pada dunia empirik yang didasarkan pada filsafat positivisme, bahwa yang benar itu adalah yang logik dan empirik, maka banyak sekali hal-hal yang intuitif itu tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang benar di ruang publik. Ya, dia hanya benar di ruang ruang pribadi kita, privacy kita, karena keyakinan itu memang adalah domainnya sangat private. Ya, maka jangan bawa dunia yang private itu ke ruang publik. Hmm. Ya. Oke, kesimpulannya apa? Bayani, Burhani, dan Irfani adalah tiga metode epistemologi Islam dengan pendekatan yang unik. Bayani menekankan pada teks dan dalil, Burhani menekankan pada rasionalitas dan logika, Irfani menekankan pada pengalaman spiritual dan intuisi. Ketiganya saling melengkapi dalam tindakan keislaman. Ya. Nah, metodenya terus berkembang dalam dunia Islam. Ya. Pemikir Islam sering mengkombinasikan ketiganya untuk memperoleh pemahaman yang lebih komprehensif. Ya. Nah, oke kita bisa lanjut dengan diskusi dan pertanyaan sebelum kita berselancar di internet untuk mencari bagaimana implementasi ini di dalam ilmu manajemen menurut pendapat saudara. Karena ini kelas doktor, jadi pendapatnya boleh bebas ya. Jangan takut salah ya. Iya, Nah, terus dokter. karena kalau orang tidak orang itu selalu
ada dalam kesalahan ya. Yang paling penting adalah bagaimana belajar dari kesalahan. Tidak ada orang yang bisa naik sepeda mengkayuh dengan benar tanpa pernah jatuh. Artinya selalu ada kesalahan dan tidak pernah ada orang yang bahagia dalam bercinta tanpa pernah gagal ya. Hmm. Jadi itu filosofis Indah. dalam memahami ketiga ini. Baik, saya persilakan kalau ada pertanyaan. Saya Prof, izin Prof. Ya, Pak Samukri, silakan. Ya, eh, di luar kebenaran tiga item yang kita pelajari, kita di luar sana kita juga mendengar ada kebenaran nisbi, kebenaran mutlak. Nah, yang kayak mutlak saya bisa pahami mungkin masuk ke bayani. Tapi kalau nisbi itu masuk ke mana, Prof ya? Nisbi itu, kebenaran Ya, nisbi. ya. Kemarin sudah saya singgung ya mengenai kebenaran relatif dan Ya. tentatif. Itu adalah sesuatu yang bersifat nisbi ya. Oh, Nisbi itu sementara ya, eh, tidak ya. kekal. Nah, ilmu-ilmu yang ada pada logika manusia itu adalah ilmu yang sementara Oh. ya. Sedangkan Quran itu kekal ya. Jadi eh, dan kita tidak bisa mengatakan bahwa ilmu barat itu jelek ya. Tapi ilmu barat hanya membatasi diri pada yang logik dan empirik ya. Hmm. Nah, kita itu punya sunatullah yang hukumnya kekal ya. Seperti misalnya pertemuan arus positif dan negatif ya, dalam arus yang kuat ya. Jika tidak dimediasi oleh sebuah lampu apapun itu namanya atau sebuah media tip record apa namanya sekarang udah modern lah ya itu akan korsleting dan terbakar itu sebenarnya sunatullah kan kalau kita dan itu rasional empirik ya. Orang-orang menyebutnya itu sebagai ada lagi yang misalnya ya sebuah benda apabila dilempar ke atas akan jatuh ke bawah itu orang menyebut gravitasi Hmm. sebetulnya itu adalah sunatullah ya hukum Allah itu ada di Quran Hmm. saya lupa ayat suratnya ya. Hmm. Nah siapapun dia kalau melempar benda dengan berat tertentu dan lama benda itu jatuh tergantung pada beratnya Hmm. ya. Semakin berat semakin cepat kan gitu ya Betul tuh. itu hukum energi nah itu sunatullah ya. Siapapun dia muslim atau bukan muslim ketika melempar itu akan jatuh siapapun dia yang menyalakan lampu dengan stop kontaknya baca Hmm. bismillah atau tidak baca bismillah Hmm. lampu itu akan menyala atau lampu itu akan mati ya. Hmm. Jadi dalam kaitan ini itu universalitas kebenaran ya dan benarnya itu ya mutlak Mutlak. ya jangan coba-coba megang arus listrik siapapun Hmm. dia pasti akan kesetrum Strom. itu kan. Eh, Ya. itu sudah nah tetapi eh, sifat dari eh, apa namanya kebenaran rasional logik itu rasional empirik itu adalah bersifat relatif dan tentatif. Orang kalau kesetrum listrik pasti akan mati hanya pada voltase tertentu. Ya. Pada voltase yang rendah dia tidak mati. Ya, Nggak jadi mati. relatif bisa di bisa dibandingkan. Hmm. Jadi itu yang nisbi itu adalah kebenaran yang lahir dari pemikiran pemikiran manusia. Ya. Hmm. Karena apa? Karena instrumen yang ada pada manusia itu juga terbatas. Mata kita mempunyai kemampuan yang terbatas. Kuping kita, telinga kita mempunyai kemampuan mendengar yang terbatas Ya. ya, pada frekuensi tertentu. Mulut kita berbicara, vokal apa namanya, power dari suara itu pada Hmm. frekuensi tertentu saja bisa diterima. Jadi Dengar. karena keterbatasan dan dari situlah kemudian ilmu bisa berkembang dengan Hmm. baik ya. Nanti saya iya ya. Anda boleh 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 belilah di internet ada buku filsafat ilmu saya tulis soal kebenaran nisbi Hmm. itu buka aja di Shopee ya buku lama sebetulnya. Pak dan saya kira Pak Samukri bertanya ini cuma untuk memperdalam apa mengkonfirmasi pengetahuan yang pertama itu yang kedua nguji saya ini sebenarnya ya. Iya, apa? Bisa aja, Bro. Oke Pak Pak Samukri gitu ya Pak Ya, baik. Fauzan Makasih, makasih. Baik, ya terima kasih waktunya, Prof. Jadi ini pertanyaan saya ini mungkin eh, dulu waktu saya sebelum kuliah ya tahun 80-an itu waktu itu sempat tersebar gitu kalau tasawuf itu sebenarnya apa lead people to apa sesat gitu. Nah, terus kemudian dibaringin mungkin ada
apa statement dari waktu itu Ustadz Hartono ya. Waktu itu ada dia membuat buku judulnya ada pemurtadan di apa IAIN begitu. Jadi sepertinya agak nyambung itu waktu itu. Nah, bagaimana Prof menjelaskan ini kemudian kalau sekarang sih saya istilahnya ya karena Prof yang menjelaskan kita apa tasawuf itu hanya jalan saja kan gitu. Hanya jalan untuk apa mencari kebenaran kan gitu. Tapi tidak otomatis tergantung orangnya mungkin ya. Siapa yang menggunakan itu bisa sesat atau misalnya hanya memakai yang apa tadi burhani burhani saja seperti di barat kan. Itu apa itu mungkin karena tidak komprehensif menggunakan ketiga-tiganya tadi sehingga orang kemudian bisa sesat begitu. Prof. Terima kasih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ya. Pertanyaan yang ketika kita muda dan belum belajar secara komprehensif memang begitu ya. Makanya mengatakan jangan belajar filsafat, nanti sesat. Ya. Iya. Nah, saya Bisa ingat gila pesan katanya, Bro. dari Bisa gila, saya ada ingat yang bilang bisa pesan gila. ingat pesan dari mentor saya, Profesor Yunan Yusuf. Ya, ini juga filosof ahli filsafat ya, dari UIN yang aktif di Muhammadiyah. Ketika saya muda menjadi ketua pemuda Muhammadiyah, banyak diskusi, belajar, mendengar ceramah beliau ya. Dan beliau mengatakan begini dalam belajar, eh, berpikirlah sebebas-bebasnya, Hmm. asal jangan berkesimpulan Tuhan Hmm. itu tidak ada. Loh. Ya. Berpikirlah sebebas-bebasnya, asal Hmm. jangan berkesimpulan malaikat itu tidak ada. Hmm. Berpikirlah sebebas-bebasnya, asal jangan berkesimpulan dunia, apa neraka, surga itu Tidak tidak. ada. Hmm. Nah, saya mencoba merenungi kata-kata bersayap dari Prof. Yunan ini, apa maksud beliau? Ya. Ternyata setelah digali memang Islam itu mengajarkan yang pertama itu keyakinan. Ya. Jadi kalau kita mau belajar filsafat, sebaiknya memang belajar dulu ilmu agama, Ya. ya. Atau filsafat agama. Ya. Yakini dulu bahwa agama itu benar, baru kita berfilsafat. Baru kita mungkin bertasawuf ya, jadi sufi modern ya. Kalau sufi klasik kan tidak mungkin kita seperti Maryam Jemila ya, sorry, yang dia membawa segelas air. Kenapa kamu bawa segelas air? Kalau ada orang yang berislam hanya karena takut masuk neraka, maka saya akan siram neraka itu supaya tidak ada neraka ya. Dan kalau orang berislam karena ingin masuk surga, maka akan saya siram surga itu supaya banjir. Ini filsafat yang luar biasa sebetulnya. Dia ingin mengatakan bahwa eh, janganlah kita berislam karena takut masuk neraka dan ingin masuk surga. Tapi berislamnya karena takut pada Allah, mencari ridha Allah. Dan Abu Nuwas membuat syair yang kita sudah sering nyanyikan ya. Wahai Tuhan, tak aku tak sanggup, sorry, Iya. aku tak sanggup nerakamu, tapi aku tidak pantas ke surgamu. Ini doa Bu Nuwas yang bikin bingung Tuhan itu ya. Jadi lu mau kemana sebetulnya? Bikin bingung Tuhan. Iya, ke neraka Nggak mau merasa takut. tidak Nggak cocok, mau suka. tidak pantas ya. Tidak Yang pantas. masuk surga, sorry, ke neraka takut, sorry. Takut pantas di surga nggak Masuk pantas. surga nggak pantas gitu ya. Ini maunya Bingung dia. kemana? Mau Aku yang hanya. mana ente gitu. Nah, ya ampun harus menjawab. Aku hanya ingin Engkau ya Allah. Ridomu. Jadi ridhomu, betapa Iya. kecintaan itu pada Allah yang luar biasa ya. Ini berpikir tasawuf ya. Ya kita juga begitu di dunia ya. Eh, kita mencari ridho Allah dan itu seringkali kita ungkap ya. Mardotillah, biiznillah ya. Mencari ridho Allah. Tetapi kita tidak yakin pada janji-janji Allah. Itulah persoalan hidup kita.
Maka berpikir tasawuf itu kalau kita yakin pada kebenaran Allah itu, janji-janji Allah, yakini ya. Pada saat yang Hmm. sama di dunia ya kita emang sedang berhadapan dengan dunia. Maka di dunia itu berusaha semaksimal mungkin. Hmm. Ya, jadi antara usaha doa itu harus sebanding ya. Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Iya benar. Islam itu luar biasa. Kalau Barat banyak mencari kebahagiaan di dunia saja, tidak mencari kebahagiaan di akhirat. Jadi Pak Fauzan, pertanyaan tadi bahwa tasawuf akan menggeser, melencengkan, bahkan membuat orang tersesat, itu karena memang fundamen agamanya lemah. Ya. Hmm. Sebab kalau kita pakai akal sehat aja, nggak ketemu namanya Allah. Ya. Saya dulu diusir dari kelas karena mendebat dosen. Ya. Dan itu dosen favorit saya. Ya. Abuya Sabri. Ya. Satu Oh, kuliah, Sofi. dalam satu saat kuliah, beliau menggunakan teori cause and effect ya, teori kebenaran logik logik ya, bahwa Allah itu sesuatu yang ada karena ada yang menciptakan. Itu teori kausalitas ya. Sesuatu yang ada karena ada yang menciptakan. Oh. Lalu Abuya menjelaskan Allah itu ada apa, bumi ini ada karena ada yang menciptakan ya. Saya menciptakan Allah Subhanahu wa taala. Saya tunjuk tangan terus. Buya, kalau sesuatu itu ada karena ada menciptakan, ya, saya ingin tanya, bumi itu ada Allah. karena ada Allah. Sekarang Allah itu Ya. ada karena apa? Gitu kan. Nah. Wah, disuruh keluar saya itu. Surat Dika keluar. Saya suruh keluar gitu ya. Kejam banget ya. Semester 2 tuh ya. Tapi selesai kuliah saya dipanggil. Kamu Oh. baca buku apa, Suradika? Oh. Enggak, Bu. Ya, saya nggak pernah baca buku apa-apa. Cuma saya pernah ikut training tentang nilai dasar Islam. Ya. Teori itu tidak cukup untuk kita menjelaskan adanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena kalau Buya bilang Tuhan itu apa, sesuatu ada karena menciptakan. Nah, ketika bumi ini ada karena ada Tuhan, Tuhan ada karena apa? Kalau kamu karena apa? Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Ya. Jadi nggak cukup Buya hanya dengan logika. Quranlah yang menjelaskan Tuhan itu sendiri. Ya. Wah, saya terus setelah itu kalau Buya nggak bisa memberi kuliah, saya disuruh ceramah di kelas itu. Jadi ya sebetulnya ya dulu saya pernah ikut training ya tentang eh, basic apa Islamic value ya, tentang keberadaan Tuhan yang harus dijelaskan dengan burhani dan bayani. Ya, logik saja tidak cukup. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa allati barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu wassamiul basir. Siapa yang percaya tentang ayat ini? Iya, secara logika nggak masuk akal. Masuk akal. Tapi logika bisa bisa menjelaskan. Ya. Pertanyaannya misalnya, mungkinkah seekor semut berpindah dari Cirende ke rumah saya di Kebayoran dalam waktu 15 menit? Iya. Kalau semut itu jalan Bisa sendiri, ngesot. nggak bisa. Iya, Tapi ngesot kalau semut, ngomongnya semut. semut itu nempel di mobil saya, lalu saya pulang. Nah, ikut, ikut iya. Maka semut itu diperjalankan oleh saya. Nah, Muhammad nggak jalan Eh, sendiri, diperjalankan oleh Allah. Persoalannya, iya. Anda yakin tidak pada adanya Allah? Ya. Nah, Oh. ini komprehensif berpikir tentang eh, Islam. Ponakan saya, sorry, sepupu lebih tepatnya ya. Adik ya, ipar ya. Satu saat eh, kakaknya ipar saya menangis karena anaknya mau masuk Kristen, karena mau Duh, menikah. Ya. Saya bilang kakak saya, dia agak kaget tuh. Saya bilang, "Oh, udah biarin aja, udah. Loh, kok saya minta nasihat malah dibiarin. Agama itu tidak bisa dibujuk, paksakan. tidak Iya. bisa dipaksa. La ikraha hafidin. Biarkan Lah, dia pindah. Providin. Tapi suruh ke saya dulu nanti. Datang ke rumah saya dulu masih di Ciputat ya, di Komplek Pertamina eh, Rempoas itu ya. Lalu eh, ketika datang saya bilang, kamu yakin mau pindah Katolik dia? Katolik. Ya, aku mau nikah gini gini gini. Udah yakin, yakin. Nggak nyesal dia bilang. Enggak. Gitu.
kamu nggak merasa eh, apa gelisah ketika ayah ibu menangis karena pilihan agama ini? Enggak. Oh ya sudah. Ini dulu, sekarang punya ayat Quran gampang ya dengan Google. Dulu masih pakai indeks kan, indeks Quran. Hmm. Ini Al-Quran, ini indeks Quran, kau bawa. Ya, silakan kamu nikah. Tapi ketika nanti kamu gelisah mengenai sesuatu, cari di indeks itu. Tentang apa kegelisahannya itu. Lalu buka ayat Quran. Ya, dia bawa, dan saya bilang ke ipar saya itu, insya Allah dia akan balik lagi, percaya sama saya. Karena dia pindah agamanya hanya karena mau menikah, bukan Oh, bukan cari keyakinan. pencarian Ah, spiritualitas. Ya. Udah ketika dia menderita, dia datang ke orang tuanya dan mau balik. Ya, bilang, jadi eh, kalau orang punya dasar, karena ini anak fundament Islamnya kuat gitu ya. Cuma Allah geserkan sedikit aja, nih gue coba lo dengan cewek cantik gitu ya. cewek cantik ya. Kita enggak, dia tergoda, tapi Allah balik lagi hatinya. Kan Allah itu maha bolak-balik hati. Ya. Eh, Begitu Pak Fauzan, jawaban saya mungkin tidak memuaskan ya. Tidak memuaskan. Jelas, Prof. Jelas banget. Baik, ada lagi teman-teman sebelum kita berselancar? Ada sedikit Prof yang ganjil Oh, Prof ya, mengenai Syekh Siti Jenar. Syekh Siti Jenar itu kan ahli sufi ya. Tapi ya, kenapa dipersalahkan oleh para wali yang lain ya? Padahal dia kan hasil hasil apa renungan-renungan dia sebegitu dalam tentang Manunggaling Kawula Gusti. Kira-kira ya, gimana masalah ini Prof? ya. Bahkan di dalam sahabat Nabi pun ada yang dibunuh kan. Iya, Ya. Jadi gini, betul. keyakinan itu eh, bagi orang yang tidak berpikir komprehensif, Iya. ya, itu bisa saling membunuh memang. Hmm. Ya. Karena apa? Karena rasa sayang yang salah tempat. Ya, Oh, ya. Misalnya ya dalam kaitan asas Siti Jenar, Manunggaling Kawula Gusti itu kan buat orang yang sampai di level tertentu ya memang yang tinggi sekali. tinggi sekali dan orang nggak bisa menjelaskan secara logik gitu. Iya. Bagaimana Tuhan dan dirinya bersatu. Dan kalau sudah Manunggaling Kawula Gusti, ya seperti orang sudah bersatu dengan Tuhan, tidak perlu Iya. menjalankan perintah-perintah Tuhan. Di situ Hmm. salahnya. Hmm. Jadi prinsip Manunggaling Kawula Gusti itu dalam tradisi tradisi Jawa itu memang dipahami sebagai aku dengan Tuhan ini sudah bersatu. Ya. Ah. Hmm. Jadi aku ini adalah juga sumber kebaikan. Itu bisa Hmm. memunculkan kesombongan, bisa Hmm. memunculkan Musyrik ya. ya seperti Firaun ketika Hmm. mengatakan bahwa aku ini adalah Tuhan gitu. Iya. Nah, jadi itu Pak Samurki dalam Siap, dalam siap. dalam normalitas dan Hmm. keawaman orang berpikir itu eh, Ya. ya sebenarnya itu soal soal tanggung jawab sesi jenar pada Tuhannya kan. Iya. Kita tidak berpikir sampai di level itu. Ya. Hmm. Allah itu goyah tujuan kita yang wow, masya Allah panjang dan jauhnya ya. Ya. Tapi ketika kita merasa dekat, ya semakin dekat ya. Kalau malam Anda tahajud kayak ngobrol sama Tuhan kan. Hmm. Anda meminta sesuatu sama Tuhan kayak ngobrol ya Tuhan kasih Hmm. rezeki dong. Besok tiba-tiba udah dikasih rezeki gitu. Iya. Ya. Jadi kedalaman berpikir jangan ini sistem termasuk yang tadi yang Pak Fauzan bilang akan tersesat gitu ya. Ya. Bagi kita dia tersesat, tapi mungkin bagi dia dan Allah ya kita juga Hmm. nggak tahu. Hmm. Ya. Maka Al-Ghazali kan sering mengatakan begini, kalau engkau melihat ada orang berdosa, Hmm. jangan Anda merasa lebih baik. Ya. Jangan suatu saat pendosa itu menjadi orang yang sangat dekat dengan Allah dan kita menjadi seorang yang agak jauh dengan Tuhan. Hmm. Kalau Anda melihat anak kecil, maka katakan bahwa anak kecil itu lebih suci dari saya. Ya. Bahkan ketika Anda melihat ada orang beragama bukan Islam, jangan benci. Jangan-jangan suatu saat orang itu orang itu menjadi Muslim yang taat dan kita Hmm. tergelincir di dalam Hmm. kesesatan berpikir ya. Hmm. Ya. Jadi itu itu tasawuf ya. Jadi Hmm. eh, apa melihat sesuatu itu eh, eh, jangan kita merasa hebat gitu lah. Ya. Ya. Dan kalau orang berfilsafat seperti ini, maka
eh, tidak ada orang sombong. Hmm. Ya. Buat apa sombong? Wong Allah itu maha segalanya. Ya. Hmm. Jadi nggak ada apa-apanya gitu. Ya. Baru jadi master. Dulu kan kita gitu ya, jadi master merasa paling hebat. Hmm. Jadi dokter merasa paling hebat. Setelah jadi profesor, baru mulai berpikir tuh. Ya, Hmm. ya Allah, bidang yang diketahui cuman ini. Ya, Hmm. kita paham cuma sedikit Hmm. dibandingkan dengan kepada Tuhan. Walau kana al-bahru midada kalimat. Hmm. Walau kana al-bahru midada kalimat. Pada, apa, saya lupa ya. Walau kana al-bahru midada kalimat Rabbi lanabil bahru qabla antan pada kalimat Rabbi walau nabi misri madada. Ya. Seandainya air laut dijadikan tinta untuk menulis kepadaan Allah dan pohon cemara dijadikan pena untuk Hmm. menambah kepadaan Allah, lalu ditambah sebanyak itu, Hmm. maka eh, ilmu Allah itu tidak akan pernah habis. Ya. Nah, cukup Jadi, berarti. jadi disitulah kerendahan hati orang yang apa menjadi semakin dekat dengan Allah dan dalam konteks tadi, ya itu urusan beliau dengan Allah. Jangan-jangan Ya. saya sendiri udah ada di surga sekarang ini kan. Iya. Amin, Bro. Oke, Ya, makasih, Prof. oke, baik. Kalau tidak ada pertanyaan, teman-teman silakan 20 menit berselancar ke internet. Ya, lalu eh, pemahaman Irfani Burhani, Bayani Irfani apa ya? Bayani Burhani Irfani itu dalam konteks ilmu manajemen seperti apa? Hmm. Ya, pada saat merencanakan, mengorganisasi, apa, mengorganize ya, melakukan kontrol dan sebagainya itu, eh, bagaimana pendekatan itu bekerja? Paham ya, teman-teman ya? Nanti kita akan diskusi dan jangan takut salah. Ya, jadi Ya, eh, dicoba. aja searching di internet ya ilmu Ya. manajemen dengan pendekatan Burhani Irfani dan sebagainya. Baik, kita 20 menit eh, apa berselancar. Teman-teman boleh menutup mikrofon dan kamera. Nanti kita ketemu lagi pada pukul setengah 10 lewat 5 dan 20 menit kita bisa mengakhiri. Silakan ya teman-teman ya. Baik, Prof. Ya, Prof.
Oke, teman-teman, kita lanjut. Yang bisa buka kameranya dibuka ya. Oke, ada yang ingin mengawali pengalaman berselancarnya? Baik, izin Prof. Fauzan, ya, Mas Fauzan silakan. Iya, Fadli Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Salam. teman-teman semua, Prof. Dika. Uh, ini juga lagi-lagi selalu menjadi hal baru buat saya kalau setiap kali ikut kelasnya Prof. Agus gitu kan. Ada istilah Bayani, Bu Hani, Irfan ini totally knowledge baru buat saya. Dan kalau saya tadi coba ngecek GPT dan juga lihat-lihat Google, Prof. Dan teman-teman semua, saya bisa lihat ada korelasi yang cukup dekat gitu antara konsep Bayani Burhani Irfani dengan implementasi human capital management yang menjadi fokus saya pada saat uh, studi ini, Prof. Saya lihat kalau Bayani itu saya gambarkan sebagai sebuah struktur organisasi dalam suatu perusahaan. Kemudian kalau Burhani itu lebih ke uh, manajemen, lebih ke assessment, lebih ke gimana kita comply dengan requirement yang dibutuhkan oleh organisasi. Sementara kalau untuk Irfani ini saya melihatnya sedikit lebih abstrak, Prof. Jadi saya rasa saya nggak tahu saya keliru atau enggak. Saya rasa Irfani ini ada hubungannya dengan leadership. Saya rasa Irfani ini ada hubungannya dengan intangible competencies gitu. Jadi menurut saya tiga konsep itu lekat sekali dan akan sangat implementatif saat saya pakai nanti di disertasi untuk di aspek maupun manajemen. Thank you for the knowledge, Prof. Ya, memang untuk leadership ini penting sekali ya. Jadi teori-teori kepemimpinan kita kan eh, ada sesuatu yang memang eh, itu yang namanya manajemen is an art ya. Jadi manajemen itu adalah seni dan seni di sini bukan berarti kesenian ya, tetapi art itu adalah bagaimana mengimplementasikan sesuatu yang berdasarkan pada jati diri seseorang. Misalnya, kenapa disebut seni? Ya, sebuah lagu yang dinyanyikan oleh The Purple misalnya ya, atau Queen atau Level 42 dan berbagai musik lain, itu ketika dinyanyikan oleh eh, orang lain, walaupun notasinya sama, liriknya juga mungkin sama, tetapi ada perbedaan khas di situ. Nah, inilah art ya. Leadership juga gitu. Teorinya sama ya, bahwa bahwa leadership itu kepemimpinan itu bisa berjalan jika fungsi antara followers, leaders dan situation itu terjadi. Tapi bagaimana di dalam konteks sosialnya itu, yaitu bisa berbeda-beda ya. Ya, tapi kita bisa menjelaskan dengan teori itu ya. Eh, nah, dalam konteks yang lebih rinci misalnya perencanaan ya. Kalau orang merencanakan itu selalu ada keyakinan bahwa ada error ya. Ada sesuatu yang mungkin menyimpang. Tetapi penyimpangan atau kegagalan lebih tepatnya itu tidak harus menjadi sesuatu kita itu apa, menyesali bahkan meratapi itu sebab di balik kekuasaan alam itu ada kekuasaan yang lebih dahsyat lagi dan disitulah kita percaya pada namanya takdir ya. Jadi kalau orang sudah berusaha maksimal gagal gitu ya, ya panik kita akan mengajarkan ya jangan putus asa ya, karena putus asa itu sesuatu yang sangat dilarang di dalam Islam saya. Oke, terima kasih Mas Fauzan. Yang lain silakan. Dan nanti ini Anda bisa tulis ya. Jadi bisa tulis organizing dalam perspektif epistemologi Islam misalnya ya. Sehingga Anda nanti bisa memahami tentang apa itu keberhasilan, kesuksesan, kegagalan dan sebagainya. Yang lain silakan. Saya Prof. Halo Shirley. Izin Ya, Prof. Pak Samu. Saya Ya, Prof boleh? silakan. Baik, Ya, makasih. silakan. Ya, saya melihat dari segi perencanaan aja yang tadi kan ada watch, planning, organizing, actuating, dan controlling. Saya dari segi perencanaan terkait dengan eh, keuangan ya, yang keuangan. Ternyata kalau setelah kita pelajari ada Bayani, Burhani, dan Irfani, dalam perencanaan pun sudah diperhitungkan tentang syariatnya. Seringkali kita kalau di keuangan berinvestasi kan memandang bahwa investasi itu bagaimana kita mendapatkan bunga atau
sebanyak mungkin kalau di luar syariah ya. Konteksnya itu dari situ aja udah tidak syariah ya, karena bunga itu sesuatu yang ya mendekati riba ya, malah malah, malah mungkin riba. Nah, di sini saya bisa mengambil ini inti bahwa secara perencanaan aja Islam itu sudah melarang kita untuk merencanakan sesuatu yang tidak baik yang dilarang oleh syariat. Dalam perusahaan, investasi bertujuan untuk mencari bunga, pendapatan di luar usaha, dan itu tidak dibenarkan. Lalu dari segi apa tadi eh, burhani ya, eh, keuangan didasarkan pada data laporan keuangan yang valid dan data lain yang bisa dipertanggungjawabkan. Burhani menghendaki bahwa analisis itu didasarkan pada fakta atau data yang ada. Dan dalam konteks ini, pemahaman saya adalah dalam merencanakan keuangan, kita juga memerlukan data laporan keuangan yang valid dan data lain yang bisa dipertanggungjawabkan, sehingga tidak banyak merugikan perusahaan, dalam hal ini pemilik perusahaan yang memiliki modal. Lalu yang berikutnya adalah perencanaan secara irfani. Irfani adalah visi jangka panjang yang bisa menunjukkan institusi hikmah, pertimbangan spiritual pimpinan. Di sini adalah menurut saya, pemahaman saya, perencanaan dari segi irfani adalah perencanaan secara yang didukung insting kebijakan pimpinan untuk suatu keberhasilan. Seorang pimpinan biasanya memiliki pengalaman yang luas, sehingga insting untuk memimpin atas suatu keberhasilan sangat penting. Kira-kira itu demikian, Prof. Mohon pencerahannya. Ya, Demikian. ya. Kalau kita investasi dalam Ya, teori Barat itu memang kan bagaimana meraup keuntungan ya. Kalau ya. dalam Islam ya kita mencari keberkahan gitu. Untung Nah, untung ya, besar dan berkah itu tujuan pasti. berkah. Ya, Tapi buat apa untung besar tapi tidak berkah dengan cara menipu, tipu-tipu dan sebagainya ya. ya, Tapi walaupun kecil jika ada keberkahan itulah dunia betul. spiritualitas ya yang membuat kita tuh selalu gembira ketika mendapat Hasil. sesuatu. Dan Islam Nah, itu memang mengajarkan kegembiraan ya, karena ya, beragama itu harus gembira. ya. Nah, ketika kita gagal pun ya kita bisa belajar dari balik kegagalan itu ya. Dan Siap. orang yang selalu berpikir burhani saja ya logik empirik. Banyak yang bunuh Hmm. diri karena gagal kan. Ya, betul. Artis film terkenal cantik, famous, apa namanya, publik ya public figure, Double tapi figur. matinya bunuh 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 diri diri. karena karena tidak mencari keberkahan tapi kepopuleran Hmm. saja gitu. Tetapi banyak penyanyi-penyanyi dangdut yang kampungan gitu, ada Happy-happy aja yang dia. ya, biasa Iya, aja gitu iya dalam happy. dalam bisa. Iya. Nah, intinya memang ini pola berpikir yang menyatukan antara sesuatu yang logik, yang empirik, spiritual ya. Saya banyak pakar menyebut kata-kata mistik ya. Mistik itu tidak dalam Hmm. artian takhayul bid'ah khurafat, tapi mistik itu Hmm. sesuatu yang di luar jangkauan pikiran, tetapi itu memberi inspirasi pada kita tentang Hmm. sesuatu yang penting di balik kegagalan dan keberhasilan kita. Ya, Pak Samukri nanti menarik juga itu bisa ditulis ya. Iya, insyaallah. Kuliah-kuliah AIK, Lisan Kemudian di Prodi Manajemen atau yang lain-lain ya, atau Insyaallah. manajemen yang mau didekatkan dengan eh, value apa Islamic value ya. Kalau Terima insting kasih bisa ya, Pak. Prof ya? Ya, Izin, Prof. Insting pimpinan itu bisa dimasukkan sebagai itu irfani ya, ya, insting. insting itu dalam berbisnis kan penting juga ya. Ah, ya. Karena Siap, siap. sesuatu itu terjadi tidak secara pasti, maka insting Ya, bekerja. Seperti ini perlukan. dalam commodity future trading, ya, perdagangan masa depan yang diprediksi saat ini ya, Ya, bursa efek dan sebagainya, itu kan juga perlu memerlukan insting ya. Iya, perlu ya, insting betul. ada data statistik, tapi insting kita kayak apa? Wah, ini Ya, harga akan meningkat terus nih. ya. Tetapi, oh, Iran kok nyerang Israel? Itu kan Iya, iya betul. mempengaruhi pada harga dan sebagainya. Harga saham Baik, internasional. silakan yang Baik. lain. Makasih. Izin Prof, Bu Nur, izin Prof. silakan. Terima kasih Prof. Eh,
Izin Prof, saya pada hari ini mendapat ilmu yang baik sekali Prof, khususnya saya dapat mengimplementasikan di dunia perumahsakitan, Prof. Yap. Kebetulan rumah sakit kami ini rumah sakit syariah, Prof. Alhamdulillah pagi ini saya mendapatkan ilmu baru tentang epistemologi Islam Bayani, Burhani, dan Irfani. Di dalam penerapan di rumah sakit nih, Prof. Ini dalam penerapan ilmu Bayani, Prof. Ini karena bersumber dari Al-Quran, hadis, dan fatwa syariah, di mana implementasinya rumah sakit syariah ini mengikuti fatwa DSN MUI, Prof. Dan Dari seluruh aspek keuangan termasuk pengelolaan asuransi, investasi, dan pembayaran. Di sini pelayanan kesehatan di rumah sakit khususnya dengan epistemologi Bayani ini Prof, kita bisa dicontohkan sebagai rumah sakit tidak menerima riba dan semua kontrak menggunakan akad syariah Prof. Ya. Karena Bayani ini berbasis Al-Quran, hadis, dan fatwa syariah yang kita gunakan adalah fatwa DSN MUI, Prof. Dan di sini bagaimana pengelolaan kesehatan di rumah sakit ini, khususnya bagaimana pengelolaan pelayanan eh, pasien itu berbasis syariat, khususnya seperti contohnya gizi yang diberikan kepada pasien ini harus bersertifikasi halal, misalnya Prof, yang bersertifikat MUI. Nah, saya tertarik sekali dengan pendekatan Burhani di dalam pengelolaan rumah sakit ini, Prof, karena bersumber dari akal dan sains, pendekatan logis, analisis data, dan metode ilmiah modern. Ini khususnya diimplementasikan di rumah sakit, Prof, dengan pendekatan Burhani. Ini rumah sakit menjalankan manajemen mutu berbasis indikator kinerja seperti waktu tunggu, kepuasan, dan ini rumah sakit syariah ini harus tersertifikasi syariah, Prof, yaitu rumah sakit syariah yang dikelola oleh asosiasi Islam ya, asosiasi rumah sakit Islam dan juga tetap mengacu kepada fatwa DSN MUI. Nah, contohnya di dalam analisa keuangan nih Prof, ini harus berbasis data dan harus transparansi dan akuntabilitas yang memang tidak keterbukaan rumah sakit kepada pasien-pasien yang berobat ke rumah sakit. Nah, untuk pendekatan Irhani, Prof, ini berbasis pengalaman batin, zikir, dan makrifat, fokus pada rohani, niat, dan keikhlasan dalam memberikan pelayanan. Implementasinya di sini pimpinan rumah sakit melayani pasien, khususnya mendidik para staf untuk melayani dengan hati, bukan hanya keterampilan teknis, Prof. Di sini menyiapkan layanan rohani dengan bimbingan rohani, misalnya dengan murotal di kamar pasien, konseling, dan spiritual doa sebelum tindakan. Nah, ini diterapkan budaya di rumah sakit dengan pendekatan Irfani ini, Irfani. Prof. Ya, tenaga medis diberikan secara spiritual dan etika Islam. Contoh aksi misalnya, setiap tindakan medis diawali dengan membaca basmalah, niat karena Allah, dan dokter dan perawat mengikuti kajian akhlak, profesi, dan muasabah rutin, bimbingan rohani Islam kepada pasien menjelang operasi, kematian, talqin, istighfar, ataupun zikir. Jadi itu Prof, saya hari ini mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat. Kebetulan rumah sakit kami rumah sakit syariah, 3 pendekatan ini bisa kami terapkan Prof. Dan memang pendekatan yang kami lakukan selama ini eh, eh, memang belum belum berbasis teori ya Prof, tapi kami mengacu ke fatwa DSN MUI Prof. Tapi dengan hari ini, alhamdulillah saya simpulkan bahwa di rumah sakit syariah ini Bayani memastikan kesesuaian hukum dan praktek medis sesuai dengan prinsip syariah. Yang kedua, Burhani memastikan pelayanan berkualitas, akuntabel, dan profesional. Irfani menjaga ruh pelayanan agar menjadi ibadah dan penuh kasih sayang. Mungkin itu Prof, sharing khususnya 3 pendekatan ini di ilmu perumahsakitan, khususnya di rumah sakit syariah, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum Baik, warahmatullahi wabarakatuh. makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Di rumah wabarakatuh. sakit mana, Bu Nur? Saya rumah sakit Anissa Cikarang, Prof. Kebetulan kami memang berbasis syariah, Prof. Dan Oh, alhamdulillah, Prof. Ini banyak membantu, Prof. Di dalam luar biasa ya. pengelolaan syariah. Ya, Eh, betul, Prof. Itu Kami bisa Ibu tulis, sertifikasinya dari DSN MUI, Prof. ya. Bisa Ibu Pas tulis bener jadi Pati. disertasi itu. Ya, Prof. Siap. Nanti ketemu tema. Terima kasih ilmunya, Prof. Iya, baik. Makasih Bu Makasih, Nur. Saya Prof. juga belajar dari Bu Assalamualaikum. Nur nih. Ya, Ternyata akadnya kami sudah menggunakan akad syariah, Prof. syariah ya. Ya, Ya. baik. Jadi doa Terima kasih, itu Prof.
Ya, Prof. Doa Assalamualaikum, itu Prof. di rumah, doa itu di Jadi rumah setiap sakit-rumah sakit. karyawan itu, Prof, mendapat mandatory training dan mereka harus bisa talkin dan SOP rumah sakit memang kita sudah sesuaikan dengan prinsip syariah, Prof. Terima kasih. Luar Alhamdulillah biasa. ya. Ya, luar biasa. Itu juga menyebabkan dokter-dokter lulusan Universitas Muhammadiyah Jakarta Hmm, itu survei sederhana yang saya lakukan ya. Mengapa mereka itu waiting time for the first job-nya itu memang zero ya, belum selesai. hmm, Udah hmm. di rekrut di beberapa rumah sakit. Ketika saya tanya kenapa? Karena sampai memandikan jenazah pun itu Diajarkan, diajarkan di diajarkan. kedokteran ya. Doa ya dan aspek-aspek spiritualitas lainnya kan juga diajarkan. Sehingga beberapa dokter itu saya tanya, cepat banget kamu udah terima. Iya Prof, saya ditanya bisa nggak mengafani jenazah dan sebagainya. Saya bisa lah karena belajar gitu. Jadi lulusan UMJ banyak masuk ke situ. Doa itu eh, apa masyarakat Barat ya positivistik kan nggak percaya pada doa itu. Ya, Tapi kita meyakini bahwa udhu'uni astajib lakum, lakum. berdoa dengan sungguh-sungguh maka akan Bukan. aku beri. Jadi itu komprehensif dari layanan berbasis syariah. Makasih Bu Nur. Yang lain masih Assalamualaikum, ada Prof. Izin bertanya, Prof. Pak Roma Irama, Romansa. Romansa, Roma Irama ya. Makasih, Silakan. Prof. Izin, Prof. Ya, Saya langsung bertanya aja kali, Prof ya. ya Iya. boleh. Ya, karena kan yang lain sudah dijelasin tadi, Prof. Kebetulan saya kan ngambil konsentrasi di manajemen pemasaran, Prof. Saya udah baca juga terkait apa Bahani, Burhani, dan Ivani ini memang di semua di unsur pemasaran itu sudah ada. Cuman yang kita lihat eh, sekarang ini kan pemasaran itu kan basisnya udah digital ya, Prof ya. Udah Ya, banyak misalkan ada unsur AI yang memoderasi atau membuat pemasaran itu sekarang lebih ini lagi gitu ya. Apa tanpa penggunaan manusia atau ini buat iklan atau apa gitu. Saya melihat seperti apa Prof kalau saya baca ininya saya belum menemu misalkan kalau dikaitkan dengan AI ini kayak misalkan Burhani atau Bahani itu kan ada penyimpangan kayak kan dia nggak punya moral Prof AI itu gitu kan. Nah menurut pandangan Prof atau ada masukan dari Prof seperti apa Prof penerapannya misalkan karena saya kebetulan meneliti ininya itu tentang AI Prof konten promosi berbasis AI dan kaitannya dengan keputusan konsumen nantinya, Prof. Gitu. Nah, tapi kalau dengan konteks kita belajar bahani, ini kan ada sedikit penyimpangan, Prof. Gimana, Prof? Ini, Prof. Terima kasih, Prof. Assalamualaikum. ya. Alvin Toffler mengatakan teknologi itu bagai pisau bermata dua. Dia bisa digunakan untuk kebaikan, juga bisa digunakan untuk kejahatan. Ya, maka apapun teknologi itu kan tergantung pada manusia yang meng-create ya. Ya. Misalnya dalam hal sederhana misalnya ya, kita mencoba berdialog dengan ChatGPT misalnya ya. Saya seringkali misalnya kalau menemukan suatu bertanya soal ChatGPT, jawaban ChatGPT itu sebenarnya tergantung pada arahan kita. Misalnya ketika dia menjawab dengan sangat merdeka, saya bilang, bro, tolong dong jawabannya dikasih aspek moral sedikit. Itu langsung dia robah gitu ya. Oke, saya akan perbaiki. Jadi dalam marketing pun yang berbasis IT, output dari kreasi kita itu kan tergantung pada kita yang mengarahkan AI itu. Ya, misalnya kita sekarang udah mulai menemukan robot-robot wanita cantik ya, pasti dia nggak punya eh, apa berpikirnya itu, algoritmanya tergantung pada input yang kita berikan. Maka tetap saja fungsi manusia di dalam mengkreasi robotik yang sekarang sudah di mana-mana ya, kita dilayani kan serba oleh robot ya. Tapi misalnya eh, kalau kita masuk ke apa namanya parkiran itu kalau di Muhammadiyah bukan selamat pagi ya. Assalamualaikum, silahkan di bla 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 gitu. Jadi tergantung pada manusia yang meng-create-nya. Maka fungsi manusia di dalam
kaitannya dengan berbagai kemajuan ilmu dan teknologi itu tetap sangat penting. Karena otaknya itu sesungguhnya ada pada manusia. Kita bisa menciptakan robot baik, juga bisa menciptakan robot yang jahat. Begitu juga dalam strategi marketing. Ada strategi marketing yang kalau itu berbasis pada AI, dengan perkembangan teknologi ya, memanfaat teknologi, layanannya itu kan atau fungsi promosi, fungsi reklame dan sebagainya itu kita yang meng-create itu semua. Jadi sangat tergantung pada isi otak dari manusia yang mau menciptakan apa model-model atau aplikasi di dalam kaitannya dengan eh, eh, promosi ya. Nah, jadi eh, Pak Roma, tidak Prof. ada satupun teknologi yang tidak bersentuhan dengan manusia, maka pemahaman manusia tentang value ya, tentang nilai-nilai spiritualitas kebaikan itu harus kita masukkan di dalam aplikasi itu sebagai penggerak. Kalau itu robot atau kalau itu reklame, Artinya artinya bisa contohnya. ditambahin AI empathy ya, Prof ya. Ya, bisa Empatinya dong. gitu. Jadi Bisa. jadi ada unsur manusia dan ininya kolaborasi gitu, Prof. Jadi nggak bisa Betul. kita serahkan semuanya AI gitu. Perlu Betul. masuk. Jadi kalau menurut Prof, kalau saya spesifikin AI-nya ke AI empathy-nya gimana? Atau Boleh aja. Ya, yang AI secara umum atau AI untuk ya, ininya? ya mungkin AI-nya tuh AI yang berbasis syariah misalnya ya. Oh iya. Kan bisa Ya aja. belum ada itu, Prof. Belum ada AI berbasis AI syariah. syariah gitu ya. Oh iya, mungkin. Semua kan bisa diinput dengan kecerdasan buatan yang ada itu. Jadi, sekali lagi coba deh, prakteklah dengan nggak sejauh-jauh dah di Meta AI kan ada di handphone kita ya. Ya, Betul, Meta Kita betul. AI. berdiskusi di itu. Atau yang mau lebih asik lagi, ChatGPT yang berbayar. Iya, Itu betul. memang disiapkan untuk, dan dia akan bergerak sesuai dengan perintah kita. Misalnya ketika eh, saya saya kalau buat makalah itu, basis utamanya adalah apa yang sudah saya ketik. Ya. Lalu saya kirim ke ChatGPT, tolong perhalus bahasa ini. Bahasa. Nah, dia Kalau akan AI buat. syariah gimana nyari rujukannya, Prof? Kan belum. Ah, kita harus kolaborasi Iya. dengan para Ah, bahasa syariah. pakar syariah. Jadi kan tidak ada gini ya, manusia itu kepakarannya itu kan memang terbatas ya. Saya Ya, pun bukan ahli syariah ya. Basic saya adalah ilmu pendidikan ya. pendidikan. Filsafat saya juga filsafat ilmu pendidikan. Makanya dalam konteks manajemen Anda yang mencari itu ya, Hmm. mencari apa kedekatannya dengan filsafat ilmu itu. Nah, jadi eh, bisa kalau dalam pembelajaran tim teaching namanya. Ya ini ada kolaborasi karena sekarang prinsip kolaborasi di dalam proses kehidupan manusia kan sangat penting ya. Pak Roma bisa berkolaborasi dengan ahli syariah yang banyak di perguruan-perguruan tinggi Islam. Dan ahli syariah itu juga akan belajar mengenai robotik ya. Saya sekarang Hmm. bergaul di Jakarta Islamic Center. Para kiai, Hmm. para kiai, ahli-ahli tafsir, basic saya tidak itu ya. Ya. Dan ketika merumuskan kebijakan tentang bagaimana ke depan Jakarta Saya Islamic lagi kuliah, Center, lagi kuliah ya, itu Prof ya. teknologinya penting ya. Maka saya Iya. masukkan dalam unsur Lagi kuliah saya di Kalteng. teknologi. Ahli syariahnya masuk di situ ya. Besok kita mau main drama nih misalnya. Ya, hari Senin kalau ada yang mau nonton silakan di Taman Ismail Marzuki tentang Pangeran Jayakarta, ya, Hmm. Fathahilah, Tanah Hut DKI dan Hari Besar Islam ya. Itu para kiai main. Ya. Dan ketika Hmm. para kiai main itu bilang, gue ini ahli tafsir bukan ahli main drama. Nah, bagaimana dramatisasinya itu belajar pada sutradara, belajar pada kawan-kawan. Sebaliknya, karena ada ayat-ayat Quran yang akan disajikan, prinsip-prinsip kebaikan, fathahilah dan sebagainya ya, itu para kiai yang mensupport para pemain drama profesional. Oh, nggak begitu. Ini seharusnya begini. Di sinilah kolaborasi ya, Mas Roma ya. Jadi kalau mau AI berbasis syariah itu ya, rumah sakit aja bisa menerapkan. Pada kompleks loh, rumah sakit itu sangat kompleks di dalam layanan. Iya, betul. Mulai dari bagaimana menerima Menerima pasien, pasien. merawat pasien,
kemudian berapa waktu tunggu ketika ada observasi, ya, Iya. berapa lama dia harus dilayani, kapan terminasi sembuhnya, kalau meninggal bagaimana, itu, waduh, wah, kompleks ya. Tapi Bu Nur Pusing ya, tadi Prof. menceritakan bisa tuh diterapkan prinsip Burhani, Irfani, Bayani, Iya. dan yang paling enak malah jadi dokter kok. Iya. Jadi dokter itu walaupun pasiennya meninggal, selalu Nah, diucapkan terima kasih kepada dokter ini ya. Tapi iya. coba kalau insinyur jembatan rubuh, wah disumpahin semua. Iya. Dihujat. Oke, jadi saran saya teruslah apa pemikiran Mas Roma ini nggak apa-apa digali terus. Tapi ujungnya kalau mau bicara soal Burhani Bayani Irfani itu atau Bayani Burhani Irfani itu ya pada saat level tertentu kita harus tanya pada pakarnya. Kalau itu syariah ya bertanya pada pakar syariah. Oke, DSN, Arom. Prof. Dewan Syariah Nasional. Oke, Prof. Makasih. Masih Mungkin ada? ini Ini Izin ini Prof, habisnya juga ada baru kuliah Prof. lagi. izin Prof, saya Yes. bisa sharing dengan Pak Roma Nah, pemasaran ya Prof. silakan. Nah, silakan Bu Kebetulan Nur. kebetulan Siap, rumah sakit makasih Bu. kami juga sudah menerapkan pemasaran syariah Prof. Ah, Prinsipnya di rumah sakitan pemasaran syariah itu semua pemasaran yang kita pasarkan promosi dan sebagainya berprinsip dengan syariah. Termasuk terkait digital marketing pun hmm, sudah menonjolkan Islaminya. hmm, Misalnya titip di media sosial dan konten edukasi itu lebih lebih banyak dengan prinsip Islami, tapi tidak tidak mengurangi konten yang akan kita promosikan, Pak Roma. Dan pada Siap, Bu. dasarnya di pemasaran syariah itu di rumah sakit itu kita menghindari adanya riswah. Riswa. Jadi kita juga dalam berinteraksi dengan pelanggan, kita Hmm, menghindari riswah yang kita berikan dengan nilai uang ya, biaya yang tujuannya adalah tidak mencari keuntungan. Hmm. Terus juga kita juga branding dan nilai Islam itu kita juga bisa tonjolkan di produk yang akan kita jual ya. Kalau saya kebetulan di identitasnya adalah Rumah Sakit Syariah, logo, slogan, nama-nama bahkan apa memilih model yang akan kita tayangkan itu juga harus berbasis syariah. Misalnya eh, tentang kesehatan dan sebagainya itu yang kita tonjolkan adalah bagaimana slogan identitas Islami ini tidak kita hilangkan begitu. Terus juga layanan unggulan juga kita di sini ada nilai tambah spiritual ya, misalnya konseling rohani dan juga terhadap bagaimana promosi menghindari rigoror ya ketidakjelasan informasi kita yang akan diresap oleh masyarakat. Mungkin itu Prof. Kalau di Baik. kami begitu Prof. Pemasaran Luar biasa. syariah apakah itu sudah Ya, sesuai menghindari ya. riswah, menghindari goror dan juga Nah, menonjolkan nilai-nilai Islami dalam hal ini dengan syariahnya. Mungkin itu Prof. baik. Termasuk perjanjian kontrak kerja kita dengan pihak ketiga Prof. Ya, Itu harus masuk. Terima kasih Prof. baik, makasih. Teman-teman yang sudah disampaikan ditulis ya lalu dipublish itu menjadi karya karya baik teman-teman semua. Ini karena dosen berikut sudah menunggu, siap, Prof. Siap, ya Prof. kita akhiri ya. Salam Ya. maaf saya ke siapa Ya. dosen berikutnya? Pak Marsuanto. Prof. Sugio. Oh, Pak Prof. Prof, Maswanto. Sugio. Prof Subagio. Oh, Oh, Pak Prof. Subagio. Subagio. Pak Subagio. Sampaikan salam maaf ya, waktunya Ya. keambil. Baik. Ya. Kita akhiri ya Baik, sama-sama bagus. baca hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih semua. Ya.